Nah, ternyata ya para sedulur, mereka pun dilayani oleh seorang wanita yang cantik yang ada di sana, di salah satu warungnya. Dan anehnya, wanita yang melayani tersebut itu memasang wajah yang sangat datar. Gelagat wanita tersebut pun sangat aneh karena ia tidak pernah menoleh ke kanan ke kiri, ya pandangannya lurus terus. Halo para sedulur, gimana kabarnya kalian semua? Masih bersama dengan gue Mas Al. Baik, di sini kita akan melanjutkan kisah-kisah yang pasti membuat kalian penasaran tentunya. Nah, jadi ya para sedulur, kita hidup di Indonesia ini pasti menemukan banyak sekali hal-hal mistis atau tempat-tempat di mana tempat tersebut tuh banyak sekali penunggunya. Atau lebih parahnya ya sedulur, tempat itu bahkan dijadikan sebagai pemukiman makhluk yang tak kasat mata. Nah, kali ini gue akan membahas salah satu tempat yang terkenal angkernya, yang tentunya ada di Indonesia ya sedulur. Nah, kira-kira apa itu? Mungkin buat kalian para sedulurku yang sering banget melintasi daerah ini atau sering melakukan perjalanan jauh lintas provinsi, pasti tidak asing lagi dengan tempat ini. Ya, tentunya tempat itu para sedulur itu adalah Alas Roban. Konon katanya tempat tersebut banyak sekali hal-hal mistis yang ada di dalamnya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi. Banyak sekali para pengemudi baik itu motor, bis atau mobil itu pasti diganggu oleh para makhluk yang ada di sana. Entah itu gangguan-gangguan kecil atau bahkan gangguannya sangat berat. Nah, di sini gue Mas Al akan membahas sedikit mengenai apa itu Alas Roban, di mana lokasinya, dan akan membahas salah satu kejadian yang ada di sana. Tetapi sebelumnya para sedulur, buat kalian yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena tentunya dengan subscribe kalian itu membantu saya untuk mencari cuan. Tidak, untuk memberitahu terkait informasi-informasi yang tentunya akan berguna buat kalian. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, tanpa banyak cang-cing-cong, mari kita ikuti kisahnya. Let's go. Jadi ya para sedulur, Alas Roban itu adalah hutan belantara yang letaknya itu di antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang, yang saat ini telah menjadi kota Pekalongan. Nah, wilayah ini biasanya digunakan untuk lalu lintas seperti sepeda motor, mobil, bis, truk-truk, atau puso-puso yang mengangkat angkutan yang sangat banyak, itu pastinya melewati tempat ini. Dulunya, wilayah ini hanya satu jalur saja, di mana jalannya itu banyak sekali tanjakan-tanjakan dan belokan-belokan yang sangat curam, dan samping kanan kirinya itu adalah jurang dan hutan belantara. Apa nggak ngeri tuh? Tetapi tenang ya guys, para sedulurku, karena saat ini jalan ini sudah dibagi menjadi 3 jalur. Jalur yang pertama yaitu Jalan Poncowati atau Jalan Sentul Alas Roban, yang mana itu adalah jalur lama. Kemudian ada jalur lingkar selatan dan jalur utara, yaitu jalur Pantura. Jalur lama biasanya itu dilewatin oleh truk gandeng dan bis, sedangkan jalur selatan itu digunakan oleh truk-truk, dan jalur utara itu digunakan oleh mobil-mobil biasa atau kendaraan roda 2. Dulunya kawasan Alas Roban ini dibuka oleh Ki Bahurekso yang merupakan utusan dari Sultan Agung Mataram pada tahun 1602. Ternyata udah lama ya guys jalan itu. Nah, alasan Sultan Agung menyuruh Ki Bahurekso untuk membuka kawasan Alas Roban yaitu karena pada waktu itu terjadi suatu perselisihan dengan VOC. Mungkin buat kalian yang belum tahu apa itu VOC, bisa dicari di sejarah kita ya, apa itu VOC. Nah, Sultan Agung membuka wilayah Alas Roban itu alasannya dijadikan tempat pendirian beberapa pos untuk mendukung persediaan logistik. Karena saat itu Sultan Agung ini berencana untuk menggempur VOC pada tahun tersebut.
Kemudian setelah masa itu lewat, akhirnya datanglah penjajah Belanda atau bangsa Belanda, yaitu Herman William Dendels. Kalau kalian tahu ya, itu dulunya adalah orang Belanda yang datang ke Indonesia untuk menjajah kita. Jadi William Dendels ini membangun Jalan Pantura pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, pada zaman saat itu juga makanya ada istilah rodi atau kerja paksa, di mana William Dendels ini menyuruh masyarakat sekitar untuk ikut membantu membangun jalan tersebut. Jadi alasan William Dendels membuka Jalan Pantura itu adalah untuk mempermudah pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan serta dampak dari pertambahan penduduk di wilayah sekitar Alas Roban. Nah, saat berjalannya proses pembangunan Jalan Pantura, ternyata banyak sekali orang-orang yang meninggal di sana, dan akhirnya orang-orang yang meninggal tersebut itu dibuang di daerah Alas Roban. Makanya guys, tempat itu sekarang menjadi tempat yang sangat angker. Nah, tempat ini juga bisa menjadi tambah angker itu karena pada zaman Pak Presiden kedua, yaitu Pak Soeharto, sekitar 1980-an, ya kalian tahu sendirilah gimana. Jadi Alas Roban itu dulunya ya sedulur, itu dijadikan tempat pembuangan nyawa Petrus. Nah, Petrus itu apa? Mungkin buat teman-teman atau buat para sedulurku yang tahu apa itu Petrus, bisa ditulis di bawah komentar ini ya. Udah pada zaman Dendels itu mayatnya dibuang di situ, kemudian pada zaman Soeharto juga mayatnya dibuang di situ. Ya, jadi wajar lah tempat itu menjadi tempat yang sangat angker sekali, dan itu menjadi tempat-tempat pesugihan atau menjadi tempat mistis lah pokoknya. Meskipun tempat itu sangat rawan sekali, baik itu jalannya, baik itu tempatnya, jalan di situ pun masih digunakan hingga sekarang. Kalau menurut saya pribadi sih, dari kerja rodi itu juga ada manfaatnya ya ternyata. Yang manfaatnya itu ada jalan yang saat ini masih digunakan, dan kebetulan jalannya itu sangat awet sekali karena ya kalian tahu sendiri lah, pada zaman itu kan tidak ada korupsi, tidak ada penyelewengan dana, dan masih banyak yang lainnya lah pokoknya. Ya, kita sebagai orang yang masih hidup di zaman sekarang, buat para sedulur-sedulur ya, kita mendoakan buat orang-orang yang sudah meninggal yang dibuang di sana, kita doakan supaya amal dan ibadahnya itu diterima di sisi Tuhan. Nah, ada fakta menarik nih para sedulur. Jadi karena tempat ini terkenal angkernya, maka tempat ini mengundang banyak sekali YouTuber atau para spiritualis untuk datang menguak informasi yang ada di sana. Dan gunanya ini ya untuk disebarkan ke kalian semua, agar kalian tuh tahu tempat itu asal usulnya gimana, kemudian di sana tuh ada apa. Ya intinya agar kalian lebih berhati-hatilah ketika lewat sana. Nah, setelah gue membahas terkait asal usul Alas Roban, di sini saya akan menceritakan salah satu kejadian yang pernah viral, dan tentunya ini sangat-sangat mistis lah buat kita jika kita mengalami ya. Kalau enggak ya enggak sih. Nah, kira-kira apa ceritanya? Mari kita simak ulasan berikut. Para sedulur, jadi pada tahun 2016 itu ada seseorang yang melakukan touring bersama rekannya. Nah, tujuannya itu adalah ke Yogyakarta, niatnya sih pengen berlibur ke sana. Sebelumnya mereka pun sudah mengetahui bagaimana kondisi atau jalan yang akan dilalui, yaitu Alas Roban. Jadi mereka sudah tahu bagaimana asal usulnya, bagaimana angkernya, dan dengan diiringi doa, akhirnya mereka pun berangkat bersama-sama dan nekat untuk melalui tempat tersebut. Nah, awalnya nih ya para sedulur, tempat ini pun masih ramai, masih lalu lalang, banyak sekali mobil-mobil, kendaraan roda 2, banyak truk, banyak bis. Nah, ketika memasuki jam 12 ini perlahan kendaraan-kendaraan ini pun menjadi lebih sedikit karena mereka capek, mereka lelah. Akhirnya mereka pun mampir di warung yang ada di sana. Kok berani ya? Kalau jadi gue sih ya kabur aja, gas. Udah tahu angker malah mampir dan
Mereka pun duduk santai sambil menikmati kopi, sambil menikmati sebatang, itulah pokoknya sebatang teman kecil lah kalau kita memanggil istilahnya ya. Nah ternyata ya para sedulur, mereka pun dilayani oleh seorang wanita yang cantik yang ada di sana, di salah satu warungnya. Jadi ya para sedulur, ternyata wanita tersebut menggunakan kebaya warna krem. Bukan warna merah ya sedulur, warna krem, diinget-inget warna krem. Dan anehnya wanita yang melayani tersebut itu memasang wajah yang sangat datar. Gelagat wanita tersebut pun sangat aneh karena ia tidak pernah menoleh ke kanan ke kiri ya, pandangannya lurus terus. Karena mereka tak begitu menghiraukan dengan kondisi yang ada di situ, akhirnya setelah 20 menit kemudian memutuskan untuk lanjut perjalanan menuju ke Yogyakarta. Tetapi tak lama selang kemudian mereka tuh berhenti. Dia menyetel ulang GPS karena dia mungkin sudah keluar dari GPS-nya ya, dia menyetel ulang. Kemudian salah satu temannya itu mencoba untuk menengok ke belakang. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata ketika seorang pemotor ini melihat ke belakang, ternyata nggak ada guys warungnya. Warungnya itu hilang. Akhirnya mereka pun lemes sekali dibuatnya oleh makhluk astral ini. Kalau jadi aku sih ya lemes lah. Misalnya kita mampir ngopi, terus berangkat, terus tahu-tahu nggak ada, terus yang kita minum tadi apa? Sedulur, ya kali masa minum healer setan, apa healer apa gitu. Ya setelah kejadian itu akhirnya para rombongan touring ini pun sampai di Yogyakarta dengan selamat. Ya hanya mengalami gangguan di wilayah Alas Roban tadi ya guys. Oke sedulur, kita masuk ke kisah selanjutnya. Nah jadi pada tahun 1996, nah itu udah sangat lama sekali ya dari tahun sekarang. Itu mungkin udah 19 tahun lamanya. Nah jadi di wilayah Alas Roban ini sempat ada keberadaan bus yang berhantu. Jadi kisahnya pada saat itu ada salah satu pemotor yang melewati Alas Roban. Tujuannya sih dari Tegal ke Surabaya pada saat jam 12 malam. Nah itulah peristiwa yang terjadi. Pada saat jam 12 malam pemotor ini melewati kawasan Alas Roban, dan saat itu juga bertepatan dengan hujan yang sangat deras sekali di sana. Tetapi pemotor ini tetap nekat untuk melanjutkan perjalanan karena ya dia sudah tahu kalau tempat tersebut adalah tempat yang sangat angker. Tak lama kemudian, si pemotor ini merasakan suatu kejanggalan di mana ia diikuti oleh bus besar yang ada di belakangnya. Jadi pemotor ini, dia itu menancap gas, dia berjalan, tetapi ada bis yang mengikuti dari belakangnya. Ketika pemotor ini ngebut, si bis ini juga ikut ngebut, sedulur. Jadi iring-iringan itu. Dan anehnya tuh bisnya nggak pernah menyalip pemotor tersebut. Akhirnya karena si pemotor ini penasaran kenapa kok dia diikutin, dia ngebut, bisnya juga ikut ngebut, pelan juga ikut pelan. Akhirnya pun ia menoleh ke belakang, padahal di Alas Roban ini ada larangan di mana tidak boleh menoleh ke belakang. Ya karena rasa penasaran itu, karena diikutin, akhirnya pemotor ini pun menoleh ke belakang dan melihat apa sih yang mengikutinya. Ketika pemotor ini melihat ke belakang, ternyata pemotor ini melihat ada suatu bis, di mana bis itu bis yang seperti tahun 70-an, di mana bisnya udah usang, udah lampunya sudah remang-remang, udah redup. Ya masa masih ada sih bis yang udah sangat lama sekali dan ada di situ. Karena melihat tersebut, akhirnya si pemotor ini pun langsung mempercepat laju kendaraannya. Tetapi anehnya bis ini juga pun mengikuti pemotor tersebut. Tak lama kemudian bis yang menyeramkan tadi langsung mempercepat laju kendaraannya dan menabrak si motor tersebut. Dan anehnya ya sedulur, pemotor itu tidak kenapa-napa. Dia heran karena saat ditabrak bis itu langsung menembus pemotor tersebut. Jadi pemotor ada bis nembus gitu, kayak setan nembus tembok lah, gitulah kasarnya. Setelah melewati pemotor, akhirnya pun bis ini entah nggak tahu kemana larinya ya guys.
Namanya juga bis hantu, ya kali bis tayo. Jadi itu ya para sedulur terkait ulasan-ulasan mengenai Alas Roban, asal-usulnya dan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sana. Dan dia membuktikan tempat ini tuh ya angker ya, karena asal-usulnya sudah begitu, makanya tempat itu menjadi angker. Apalagi di sana pun hutan belantara, ya seneng lah pasti setan-setan tuh tinggal di sana. Jadi semoga apa yang gue sampaikan ya sedulur ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang melewati wilayah di sana, ya harap berhati-hatilah dan tetap berdoa kepada Tuhan. Oh ya, buat kalian para sedulur yang masih belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan jangan lupa di like, di share, dan dinyalakan tombol notifikasinya ya sedulur. Karena kalau kalian nggak menyalakan tombol notifikasi ya kalian nggak tahu dengan kekonyolan atau dengan itulah pokoknya ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa terhibur semuanya, dan gue Mas Al pamit undur diri. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat. Oh ya, buat kalian para sedulur, sampai lupa saya. Mungkin buat kalian yang mempunyai cerita-cerita horor atau mistis itu bisa dikirimkan melalui email yang saya sediakan di deskripsi ini ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian ceritakan ini bisa saya upload atau bisa saya share kepada teman-teman yang sudah menantikan kisah-kisah mistis dan horor-horornya. Baik, sekian ya. Dadah.